Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan campuran atau pengurangan pecahan campuran dan bilangan desimal. Seperti apa cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan campuran atau pengurangan pecahan campuran dan bilangan desimal? Mari kita lihat dan perhatikan contoh berikut. Di sini kita baca sama-sama contohnya ya. Siti memiliki pita 3/4 meter, sedangkan Beni memiliki pita 7/8 meter. Jika pita mereka disambung, maka panjang maksimal hasil pita sambungan adalah titik-titik meter. Nah, dari sini kita dapat melihat informasi dari soal bahwa 3/4 ditambah 7/8. Kenapa ditambah? Karena di sini pita yang dimiliki Siti dan juga pita yang dimiliki Beni disambung. Maka pita sambungan ya, pita sambungannya sama dengan pita Beni sebanyak 3/4 dan 7/8 ini kita tambahkan. Gitu. Jadi seperti apa menambahkan 3/4 ditambah 7/8 ini? Ya, kita perhatikan. Di sini kan penyebutnya berbeda. Seperti yang kemarin sudah kita pahami bahwa ketika penyebut berbeda kita harus samakan. Jadi 8. Ya. Kenapa dapat 8 ini? Karena hasil KPK dari 4 dan 8 adalah 8. Berapa? Ya, KPK-nya adalah 8. Maka karena KPK ini 8, maka kita tulislah di sini penyebutnya 8. Sehingga ketika udah sama penyebutnya, sama 8, maka kita selesaikan dengan cara 8 dibagi 4. Dengan berapa? 2. Kemudian 2-nya kita kalikan dengan angka 3 pembilang. Sehingga diperolehlah hasilnya dari 2 kali 3 ini sama dengan 6. Itu ya. Demikian juga 8 penyebut yang di sini. 8 kita bagikan dengan 8. Kan? Sama dengan berapa? 1. Hasilnya 1 kita kalikan dengan 7. Sehingga 1 dikali 7 ya, sama dengan 7. Kita tuliskan di sini. Panjang garisnya. Kita tuliskan di sini. Sehingga sekarang kita dapat melihat bahwa pecahan 6/8 ditambah 7/8 ini penyebutnya yang sudah sama, kita tinggal menambahkan pembilangnya. 6 ditambah 7. 6 ditambah 7, 13/8. Jadi jawabannya adalah sambungan pita Siti dan Beni adalah 13/8. Ini adalah jawabnya ya. Berapa jawabnya? Ya, 13/8 meter. Kita perhatikan contoh kedua. Di sini kita baca soal sama-sama ya. Ibu membeli daging sebanyak 2 macam. Daging sapi sebanyak 2,21/2 kg dan daging ayam sebanyak 3/4 kg. Berapa kilogram daging yang dibeli ibu seluruhnya? Ini pertanyaannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan soal seperti ini, anak-anak ibu, kita perhatikan terlebih dahulu informasi yang ada di dalam soal. Diketahui daging sapi tadi berapa? Ya, 21/2 kg. Kemudian daging ayamnya 3/4 kg. Kemudian ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya adalah daging ayam yang dibeli ibu seluruhnya
Maksudnya daging yang dibeli ibu seluruhnya. Seluruhnya artinya bagaimana ya? Seluruhnya itu artinya seperti apa? Berarti daging sapi ditambah dengan daging ayam. Itu seluruhnya. Gitu ya. Kemudian setelah kita tahu, berarti daging sapi ditambah daging ayam. Berapa daging sapi? 2/1/2. Daging ayam 3/4. Berarti 2/1/2 ditambah 3/4. Nah, di sini kita lihat pecahan campuran 2/1/2 dan 3/1/4. Ini kita selesaikan dengan mengelompokkan bilangan bulatnya terlebih dahulu. 2 ditambah 3, kemudian ditambah 1/2 ditambah 3/4. Seperti itu kan? Ini kemarin sudah kita bahas tentang penjumlahan pecahan campuran. Karena penyebutnya di sini 2 dan 4, maka ini adalah penyebut yang berbeda, maka kita samakan terlebih dahulu. Itu menjadi 2/4 dengan 3/4. Ketika sudah sama kita jumlahkan. 2 ditambah 3. Sama dengan berapa? Iya, tepat sekali. Sama dengan 5. 5/4. Penyebutnya tetap, begitu ya. Nah, sementara 5 yang ini dari mana tadi? 2 ditambah 3, begitu kan? Sehingga diperoleh hasilnya 5 ditambah 5/4. 5 ditambah 5/4 ini dapat juga kita tuliskan sama dengan 5. Aduh, maaf. Tulisannya nih. 5 ditambah 5/4 sama dengan berapa? Iya, 5/4. Agak susah ya nulisnya di layar ini. 5 kita tuliskan 5/4. 5/4. Nah, seperti itu. Berarti jumlah daging ibu seluruhnya adalah 5/4. Ini jawabannya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Anak-anak, silakan kita baca sama-sama. Ibu memiliki tepung terigu sebanyak 2/1/4 kg. Ya, lagi-lagi ini ada pecahan campuran. Tepung terigu digunakan untuk membuat kue sebanyak 1,7 kg. Kemudian, ibu membeli tepung terigu lagi sebanyak 1/2 kg. Berapa kilogram persediaan tepung ibu sekarang? Nah, dari informasi ini kita sudah tahu, ya. Kita coba pahami lagi kalau kita belum tahu informasinya. Nah, dari soal tadi, ya, kita ketahui ataupun kita dapatkan informasi bahwa kita ketahui tepung semula, ya, tepung semula ada 2/1/4 kg. Digunakan 1,7 kg. Kemudian membeli lagi 1/2 kg. Nah, tanya atau yang ditanyakan ya, yang ditanyakan itu apa? Persediaan tepung ibu sekarang itu sama dengan berapa? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ketika kita sudah mengetahui informasi dari soal anak-anak ibu, kita menjawab. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Nah, semula itu yang tepung ibu ya, semula. Kemudian digunakan, berarti kita kurang. Kalau udah digunakan berarti dia berkurang. Berarti dikurang gitu ya, yang digunakan. Kemudian membeli lagi, berarti bertambah ya. Bertambah, ingat tepung ibu bertambah. Kenapa bertambah? Karena membeli lagi. Nah, setelah itu kita selesaikan permasalahannya. Semula berapa? 2,1/4. Digunakan, yang digunakan berapa? Dikurang berarti 1,7. Membeli lagi berarti ditambah 1/2. Seperti itu ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya seperti apa? 2/1/4, bagaimana cara mengurang dengan 1,7? Ini kan beda, 2/1/4 pecahan campuran, ini bilangan desimal. Kemudian ditambah 1/2, pecahan biasa. Seperti apa ini cara menyelesaikannya?
Nah, di sini anak-anak ibu kita perlu menyamakan menjadi satu jenis bilangan. Misalnya, bisa kita ubah menjadi pecahan biasa atau kita ubah menjadi bilangan desimal semuanya gitu ya. Nah, di sini kali ini kita coba membuat menjadi pecahan desimal semua. Nah, ini sehingga didapat 21/4 itu kita ubah menjadi pecahan bilangan desimal 2,25. Nah, kemudian kita kurang 1,7 yang ini. Ditambah 1/2 ini kita ubah lagi menjadi 0,5. Nah, sekarang 21/4 kita ubah ini menjadi 2,25 dikurang 1,7 ditambah 0,5. Ini sudah sejenis, yaitu jenis bilangan desimal semua. Baru kita selesaikan, gitu ya. Kalau sudah sejenis ini kita selesaikan. Nah, pertanyaannya, kok bisa Bu 21/4 menjadi 2,25? Bagaimana caranya? 21/4 ini kan pecahan campuran, begitu ya. Ya benar, ini adalah pecahan campuran. 2,1/4 memang pecahan campuran. Maaf. Ya, 21/4. Ini adalah pecahan campuran, Bu. Kok bisa menjadi 0,25? Ini gimana caranya ini? Ini adalah pembahasannya Ibu bahas pada slide berikut ya. Atau nanti Ibu kirimkan pembahasannya. Nah, kita fokus ke sini lagi anak Ibu. 2,25 dikurang 1,7 ini sama halnya dengan mengurangkan bilangan desimal seperti pelajaran kemarin. Berapa hasilnya? 0,55 gitu ya. Kemudian ditambah 0,5. Nah, pertama kita kurangkan 2,25 dikurang 1,7. Baru kita tambah dengan 0,5. Hasilnya 0,55 ditambah 0,5 sama dengan berapa hasilnya? 1,05. 1,05 ya. Kenapa 1,05? Nah, di sini Ibu jelaskan. Berarti 0 ya, 0,55 ya, 0,55 ini karena dua angka di belakang koma ya, perhatikan. Ditambah kalau kita menambahkan sejajar komanya, ya benar. Komanya sejajar 0,5. Nah, ini satu angka di belakang koma. Gimana ini Bu ceritanya ini? Nah, karena kita menjumlahkan di sini 0,5 ini anak Ibu kita tambahkan dengan 0 di sini. Berarti sama-sama dua angka di belakang koma begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh 0 ditambah 0 ya 5 gitu kan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Di sini 0, satunya udah ke sini. Gitu ya, satu kecil. 1 tambah 0 berarti 1. Kemudian nolnya sejajar, kan begitu? Nah, mungkin ada yang bertanya ya, Bu, kenapa ya 0,5 ini kok 0,50 itu sama? 0,5 sama dengan 0,50 gitu ya, supaya kita mudah tidak keliru menjumlahkan di belakang koma ini, maka Ibu tambahkan kita sama-sama buat menjadi dua angka di belakang koma sehingga hasilnya anak Ibu adalah 1,05. Jadi persediaan tepung Ibu 1,05. Mudah ya? Nah, sekarang anak-anak Ibu sudah paham tentang cara menyelesaikan masalah berkaitan dengan pecahan campuran, bilangan desimal, ataupun pengurangan pecahan campuran. Sekarang giliran anak Ibu berlatih di rumah. Tuliskan caranya, kemudian selesaikan soal nomor 1, 2, dan soal nomor 3, dan soal nomor 4. Nah, berarti ada 4 soal ya anak Ibu. Silakan berlatih di rumah dengan terlebih dahulu memahami informasi yang ada di dalam soal. Pahami betul-betul, kemudian perhatikan yang ditanya tentang apa. Selesaikan baik-baik
secara jelas dan tegas ya. Kemudian tuliskan cara penyelesaiannya di dalam buku tulis ya, di dalam buku tulis, dan kirimkan jawabannya ke WA Ibu. Demikian, semoga anak-anak Ibu bisa memahami, bisa menyelesaikan dengan mudah dan bermanfaat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.